Halo guys, kembali lagi di Tutor Aja Online Course. Nah, hari ini kita akan bahas materi Operation Management atau biasa disebut manajemen operasional, khususnya untuk materi line balancing. Nah, kenalkan dulu sebelumnya, nama gue Kedrick Lai, dan buku referensi yang kita pakai hari ini adalah buku Operation and Supply Chain Management karya Russell Taylor, edisi ke-8 dan terbitan Wiley International Student Version. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materinya. Line balancing review. Nah, sebelum masuk ke line balancing, gue menjelasin dulu dalam proses operation management itu ada istilah namanya product layout. Nah, product layout ini adalah sebuah sequence di mana raw material di sini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga akhirnya menghasilkan produk jadi, siap jual. Ibaratnya pas kalian mau bikin martabak, di sini in-nya itu tepung, gula, dan telur dan lain-lain, itu masuk ke dalam prosesnya, pindah satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya keluar menjadi martabak yang enak. Nah, dalam pabrik juga sama, materialnya masuk di manufacturing, assembling, processing, dan packing, dan akhirnya jadi produk yang siap jual. Nah, di sini goals dari product layout itu untuk menyeimbangkan lini production-nya. Nah, di sini strategi operasi line balancing itu digunakan untuk menempatkan proses yang tepat di sini pada rangkaian station yang tepat sehingga setiap workstation-nya dapat sinkron dan dapat meminimalisir idle time. Nah, ini kata kuncinya, meminimalisir idle time atau waktu gabut di mana waktunya terbuang sia-sia. Nah, contohnya di sini ada produk truck production line, di mana kita ketahui ada dari proses di workstation 3 sampai 5 ini, ada waktu yang nggak balance, ada flow yang nggak balance, sehingga kita harus alokasikan dari yang begini, ini namanya bottleneck dalam sebutan manajemen operasional, kita alokasikan waktu ini ke proses yang lain, sehingga waktunya menjadi lebih balance. Oke, sebelum masuk ke perhitungannya, gue mau jelasin dulu ada beberapa istilah dalam line balancing. Yang pertama, cycle time di sini, cycle time atau takt time, itu waktu maksimum yang diperbolehkan di setiap workstation. Jadi yang satu dari semua ini, cycle time-nya misalnya cuma 50 detik. Nah, jadi setiap workstation itu masing-masing nggak boleh lebih dari 50 second misalnya. Nah, yang nomor 2 adalah task atau pekerjaan. Ini sama aja dengan proses. Jadi kalau misalnya di sana pengerjaannya misalnya pasang ban, berarti tasknya itu pasang ban gitu. Task time berarti waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Terus ada flow time. Nah, flow time itu waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Maksudnya dari workstation 1 sampai 5 itu ditotalin waktunya. Nah, itu baru hasilnya namanya flow time. Nah, workstation itu apa? Nah, ini workstation. Itu tempat atau kumpulan satu atau beberapa proses kerja. Jadi, satu workstation itu bisa cuma satu proses doang, atau satu workstation bisa ada 2 sampai beberapa pekerjaan. Oke? Nah, gimana caranya menggunakan line balancing? Nah, gua udah ngerangkumin ada 6 step gimana caranya kita menerapkan strategi line balancing. Yang pertama, kita gambar dulu tata letak prosesnya atau disebut precedence diagramnya. Kemudian kita hitung masing-masing cycle time-nya. Jadi misalnya dalam proses yang tadi, kalau yang truck, pasang bannya berapa, ngecatnya berapa, assembly-nya berapa. Nah, terus kita hitung jumlah minimum workstation yang diperlukan. Nah, di sini ada rumusnya nanti. Nanti gue akan menjelaskan lebih lanjut. Terus kita kelompokkan beberapa pekerjaan ke dalam workstation. Terus hitung angka efisiensinya, ini juga ada rumusnya. Terus misalnya kita nggak puas dengan, misalnya idle time-nya masih banyak gitu, masih lama gitu. Jadi kita bisa rebalance lagi sampai angka efisiensi yang kita mau udah tercapai. Oke, kita masuk langsung ke contohnya. Misalnya ada satu case,
ada satu orang namanya Randy, dia disuruh untuk buat 288 unit kursi dalam waktu 8 jam. Nah, di sini sebelum-sebelumnya dia udah punya data historis proses kerja standarnya di workshopnya. Jadi ada ini, pekerjaan yang A, itu perlu waktu 90 detik. Nah, B itu 30 detik, C 70 detik, H di sini ada predecessors. Nah, ini buat apa? Ini artinya yang A itu menuju ke C. Jadi tanda panahnya nanti kita akan gambarkan lebih lanjut. Dan totalnya task time-nya 390 detik. Nah, ini flow time-nya. Oke. Nah, waktu yang terlama di sini kita namanya bottleneck. Jadi penghambatnya, misalnya bukan penghambat sih, tapi lebih ke waktu kerja yang paling lama, itu namanya bottleneck. Oke, step pertama, gambar tata letak proses atau precedence diagram. Nah, kita punya data tadi dan kita punya precedence diagram. C, A sama B itu nggak ada predecessors-nya, berarti dia nggak ada terusannya. Yang C itu A, berarti yang C ini bacanya terbalik ya guys. Dari A ke C gitu. Dari A ke C. Di sini juga AB itu ke D. AB itu ke D gitu. Ini bacanya terbalik semuanya. D ke E sama. Berarti E dari D ke E gini. Terbalik semuanya. Nah, ini gue udah masukin semua task time-nya dan precedence diagramnya begini. Ingat, bacanya terbalik. Oke, kita hitung cycle time-nya. Berhubung sudah dikasih tahu informasinya 288 kursi dalam waktu 8 jam, cara ngitungnya gampang. Tinggal 8 jam ini kita, karena tadi di sini satuannya itu detik ya, kita ubah ke detik juga. 8 jam kita kali 60 menit dan kali 60 detik. Bagi 288 unit. Jadi rumusnya itu tinggal waktu yang diperlukan untuk membuat furnitur, kita bagi dengan total unitnya. Dan kita dapatkan hasilnya 100 detik. Nah, ini maksimal setiap proses. Jadi di A itu maksimal 100, B 100, dan semuanya 100 maksimalnya. Nggak boleh lebih. Alright, jadi kita lanjut hitung jumlah minimum workstation yang diperlukan. Nah, gampang caranya. Tinggal flow time-nya bagi cycle time-nya. Tadi apa flow time? Ya, 390 dari total di sini. Bagi dengan cycle time yang kita dapat tadi, 100 second. Hasilnya adalah 3,9 workstation. Nah, di sini guys, kalau misalnya kalian ketemu angka koma, kalian selalu bulatkan ke atas ya. Oke, step keempat. Kita kelompokkan beberapa pekerjaan ke dalam satu workstation. Nah, di sini step pertama bebas mau mulai dari A atau B, tapi gue lebih prefer mulai dari A. Di sini A, task time-nya 90, time left-nya 10. Task ready-nya B sama C. Oke, kita start dari A. Nah, dari A di sini 90 detik. Maksimal kan cuma 100 detik. Nah, berarti ada sisa 10 detik. Nah, 10 detik nggak bisa dialokasikan kemana-mana. Jadi dia jadi idle time di sini. Task ready-nya ini berarti ya task yang siap dikelompokkan dalam station. Alright. Nah, kedua kita kelompokkan ke station yang kedua. Nah, station kedua itu C. Kita start dari C di sini. Dari A ke C. C itu 70 detik. Kan masih ada sisa 30 detik nih. Alokasikan kemana? Yang potensial tuh ada B, ada F, ada G. Nah, supaya alokasinya maksimal, kita cari waktu task time yang sesuai dengan left time-nya, supaya habis gitu. Masih ada 30 kan? Oke, kita cari yang 30 mana? Oh, yang B 30. Masuk 30 di sini jadi 0. Berarti idle time-nya udah nggak ada gitu. Nah, sekarang task-nya ready itu D, F, sama G. Nah, kita tinggal pilih mau start dari mana. Oke, kalau gua start dari F. Oke, dari F, dari yang paling besar biasanya. Kita cari yang paling besar dari F. Itu 60, masih ada sisa 40.
40 bebas, mau E sama D dulu terserah. Masuk di sini ready G sama E. Sisa 30 langsung dihabiskan pakai yang E. Jadi 0. Sisanya G. Oke. Station keempat sama, yang sisa kan G sama H. Berarti masukin G. Task time-nya itu 50, masih ada sisa 50. Yang H itu 50. Oke. Di sini time left-nya 0 dan selesai. Jadi kita punya 4 station, dan station A ini pertama itu isinya A, yang kedua isinya C sama B, yang 3 isinya F, D, E, yang 4 isinya G sama H. Jadi proses kerjanya begini, guys. Oke, selanjutnya kita hitung angka efisiensinya. Caranya gampang, tinggal jumlah task time-nya bagi jumlah workstation kali cycle time kali 100%. Jadi yang tadi jumlah task time-nya atau flow time, kita tambahin semua, dapat 390. Jumlah workstation-nya itu 4, dikalikan dengan cycle time-nya 100. Dikali 100%, dapat 97,5%. Jadi, dari proses line balancing ini, kita punya efisiensi sebesar 97,5%. Nah, bonus satu lagi, ada namanya smoothing index. Nah, smoothing index ini adalah indeks untuk tahu apakah lini produksinya udah smooth atau belum. Caranya gampang. Kalian lihat di sini ada idle time di sini. Kita tinggal di akar, terus masing-masing idle time dikuadratin. Ini kan di station pertama idle time itu 10. Yang kedua itu 0, yang ketiga itu 0, dan keempat juga 0. Berarti tinggal akar 10 pangkat 2. Dan smoothing index-nya adalah 10. Nah, jadi smoothing index ini semakin kecil smoothing index, maka akan semakin efisien, makin smooth lini produksinya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian masih kurang puas dengan angka efisiensinya atau masih belum smooth, kalian bisa ulang dari proses yang di sini, kelompokkan beberapa pekerjaan dalam workstation. Oke, gitu aja untuk materi line balancing. Thank you udah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Salam tutor aja dari CAT, Tutor Operation Management. Terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Tutor Aja supaya kita tutor-tutor bisa semakin semangat untuk bikin video free online course buat kalian semua. Thank you.